Halo guys, Nadif di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik 4 router. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa sih itu router, apa sih itu routing, mari kita simak video ini agar kalian mengerti. Let's go. Yang pertama, apa itu router? Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, jadi router adalah alat pengirim paket data melalui sebuah jaringan. Router juga berfungsi sebagai penghubung jaringan. Itu tadi router. Sekarang kita akan menuju yang selanjutnya, yaitu apa itu routing dan apa itu routing statik. Ya. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internetwork. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket dapat dialirhantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Nah, jadi router yang ini adalah alatnya. Kalau yang ini, yang routing itu adalah kegiatannya atau prosesnya. Jadi router adalah alat, kalau routing adalah prosesnya. Lalu apa itu routing statik? Routing statik adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan dirouting harus dikonfirmasi satu persatu oleh administrator jaringan. Sebenarnya router itu ada dua, yaitu router statik dan router dinamis. Nah, tetapi kali ini kita akan membahas yang routing statik terlebih dahulu. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu prinsip dan cara kerja router. Prinsip router, apabila paket dituju untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Jika paket dituju untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket keluar. Gini, ibarat host itu rumah kalian ya, dan network lain itu adalah tamunya. Jadi kalian bisa mengirim kepada tamu, tapi tamu belum tentu bisa mengirim kepada kita. Begitu prinsipnya. Cara kerja router. Cara kerja router 1. Administrator jaringan yang dikonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel router. Routing statik digunakan untuk melewatkan data. Oke. Nanti ini akan kalian pelajari saat praktek ya. Aturan routing statik. Setiap destination disetting manual, digunakan oleh organisasi kecil. Sebuah backup dynamic router cocok digunakan di network yang memiliki bandwidth lambat, memiliki administratif distansi 0 dan 1. Ini aturan router statik ya. Yang selanjutnya, ini cara dan teknik konfigurasi router. Sama yang kayak yang tadi, yang ini ya. Yang ini nanti kalian pelajari pada praktek, oke? Nah, studi kasus. Dalam sebuah SMK, di setiap jurusan memiliki router masing-masing satu dan komputer sebanyak 2. Jurusan tersebut adalah TKR, TKJ, TKR, TPM, TII.
Seorang guru TVM ingin mengirim pesan atau informasi ke jurusan TKJ dan TII. Rincian IP address sebagai berikut. Ini rincian IP addressnya ya. Langsung aja kita ke prakteknya. Oke, kita sudah berada di Cisco paketnya. Dan di sini kita sudah ada 4 buah router 2911 2911 ini. Kenapa Kak saya pakai router ini? Karena router ini dapat menampung nih 3 Ethernet, oke. Karena dapat menampung 3 Ethernet. Dan di sini ada 4 buah switch. Serah kalian menggunakan switch apa. Dan 8 buah PC ya, karena di setiap jurusan terdapat 2 buah komputer di soal tadi. Di sini sudah ada masing-masing jurusan dan IP-nya ya. Sudah ada IP ini. Nanti kita akan konfigurasi dengan IP ini. Oke, sebelum kita konfigurasi, kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Kita gunakan kabel strike untuk PC dengan switch. Kemudian dari switch ke router pakai kabel strike juga. Kalau sudah, kita tinggal konfigurasi. Belum. Nah, sekarang kita tinggal konekkan router ini menggunakan kabel crossover. Oke. Sekarang kita tinggal konfigurasi PC-nya dulu. Kita konfigurasi ya. Kita salin aja ini, salin. Ctrl C, kita salin. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, kita masukkan IP addressnya, subnet masnya 255. Oke. Kita lakukan seperti ini pada semua PC. Oke. Kita lakukan ganti 255 129 ke desktop kita yang tadi apa tadi, ini salah ya Allah. Kita konfigurasi.
eh eh Nah, jika sudah di sini semua sudah terkonfigurasi ya, maka kita tinggal mengkonfigurasi yang G gig 0/0 ini ya. Gig 0/0 ini kita masuk ke routernya. Gigabyte Ethernet 0/0. Oke. Kita masuk dengan IP yang ini. Kita copy dulu. Nah, kita jangan lupa kita harus pencet tombol on dulu biar routernya on, baru kita copy. Net mas, nah sudah. Nah, lalu pada kalian ubah dulu, lakukan seperti itu kepada semua router ya. Nah, jika sudah kita konfigurasi yang sebelah sini tadi, maka sisi ini akan berubah warna hijau karena sudah kita on kan ya. Dan karena tadi sudah kita konfigurasi yang ini, maka di setiap saluran ini PC kita harus kita kasih gateway yang di router tadi, yang ini ya, yang ini. Terus kalau yang ini, kalau yang router ini, yang jalur ini sini, ini untuk sini. Oke, kita lakukan. Udah. Oke. Nah, kalau sudah
jadi gateway-nya, kita akan langsung memasukkan ini adalah next hub-nya ya, next hub ini buat next hub. Kita lakukan, kita perhatikan di sini untuk next hub-nya adalah gig 0 min 1 0/1. Kita masuk ke gigabit Ethernet 0 min 1. Oke, kita on kan, kita masukkan yang tadi. Nah, sudah. Kemudian yang di sini gig 0 min 1 juga untuk yang router ini kita masukkan ke gig 01, kita on kan. Oke, udah. Lalu yang ini mengapa saya tidak yang di sini 10.10.11.3? Karena coba ya, kita yang di sini kita coba 10.11.3. Oh, tidak bisa, karena setiap router itu harus memiliki network ID yang berbeda. Jadi kita pakai 110.10.11.1, kita on kan, udah. Kemudian yang di sini kita copy, kita ke gigabyte berapa tadi? Oh, gigabyte 01, gigabyte 01, kita on kan, kita gini ya, udah. Yang kedua yang ini kita masuk ke gigabyte 02, yang ini udah. Terus yang terakhir yang ini copy, ini gigabyte 01. Oke, ya sudah. Ini kenapa merah saya juga tidak tahu, mungkin error ngebug, mungkin saya juga tidak tahu. Kita coba sini. Oh, tidak bisa. Oh, nggak bisa, kenapa ya, kenapa? Nanti kita coba ya, kita uji coba apakah bisa ataukah mungkin ngebug. Oke, setelah tadi saya cek, ternyata kabelnya ini ngebug ya. Kabelnya ini ngebug, saya tadi ganti kabel seperti ini, kita ganti. Saya ganti gini bisa tadi. Tadi saya ganti gitu bisa. Tidak merah lagi. Oke, karena semua sudah terkonfigurasi, mari kita ke routing statiknya. Oke, caranya adalah kalian ke routing, ke statik. Oke. Kalau sudah, caranya adalah, kan ini router TKJ ya, kita harus mengkonfigurasi TKR, TPM, dan TEI. Caranya adalah, pertama kita ke TKR dulu. Kalian tidak perlu semua IP ini ya, kalian hanya butuh satu dari ketiga ini, butuh satu. Contohnya yang ini dari ketiga ini ya. Contohnya kita pakai yang ini, kita kembali, kita ke network, kita ganti 0, netmasknya kita ganti 255.0. Next hubnya, karena ini TKJ dan jalurnya adalah ke sini, maka kita pakai yang ini. Oke, yang di TKR, yang gig 0/1 ini, yang punya TKR, kita pakai yang ini. Oke, kita pakai ini. Kita add, terus kita yang TPM kita copy, kita ganti 0, kita add,
Terus yang TEI, nah, kita ganti 0, kita add. Nah kalau sudah, kita ganti yang TKR, untuk yang TKJ kita masukkan yang TKJ dulu. Oke, kita ganti 0, 255, 0. Next stepnya, karena ini jalurnya kesini ya, maka maka kita pakai next stepnya yang ini, yang punya TKJ yang gig 0 per 1. Kita salah pencet. Kita pakai yang gig 0 per 1 punya TKJ. Kita copy. Kita kesini lagi, kita pakai set. Udah, kita add. Oke. Lalu yang TPM yang ini. Copy. Kita ganti 0. Next stepnya, karena ini TKR dan jalurnya ke sini, maka maka kita pakainya yang ini, karena jalurnya yang ke sini. Kita pakainya yang punya TPM yang gig 0 berapa tadi? Kita pakai yang gig punya TPM 01. Kita pakai. Oke, kita add. Kemudian yang TEI juga kita ganti. Yang TEI juga. Oke, kita ganti 0. Masih next step yang sama karena jalurnya sama. Oke. Kemudian yang TPM statik. Pertama kita daftar ke yang TKJ, kita konfigurasi yang TKJ dulu. Oke, kita ganti 0, 255. Kebanyakan. Next stepnya, karena jalurnya ke sini, set, kita pakai yang ini. Oke, paham? Kita pakai yang ini. Oke, kita benar satu tadi. Kita add. Kemudian yang TKR kita masukkan aja lah, 168.10.6.0. Kita add lagi karena jalurnya sama next stepnya. Terus yang TEI kita copy aja, kita paste, kita ganti 1. Kemudian next stepnya, karena ini yang TEI jalurnya yang ini, kita pakai yang ini, yang punya TEI yang gig 01. Oke, kalau sudah kita add. Sudah semua ya. Kemudian yang TEI, kita ke statik. Kita jalurnya hanya ini, sama yang kayak TKJ tadi, jalurnya satu, ini kebalikannya. Oke, jalurnya yang ini saja. Kita copy yang TKJ, kita nolkan, kita 255 banyakkan 255 20. Oke, kita add. Kemudian yang TKR 168.10.6.0 kita add lagi. Kemudian yang TPM 9.10.11.9 kita ganti 0. Oke. Nah, setelah selesai kita tes menggunakan surat ini, tapi sebelum kita menggunakan surat, kita pencet ini. Nah, ini untuk nanti indikator berhasil atau tidaknya ya. Oke, kita pakai surat karena tadi di soal adalah guru TPM ingin mengirim ke pesan ke guru TKJ dan TEI. Mari kita coba. Kita ini kirim pesan ke TKJ, successful.
Oke, kita pencet yang ini lagi, yang ini successful, kemudian yang ini, terus yang ini, kita coba lagi yang ini dan yang ini. Violet berapa, coba kita lihat. Nah, successful. Mengapa tadi violet? Karena tadi ngebug, kita bisa pencet ini lagi, pencet simulasi, terus kemudian ke real time. Nah, menjadi successful. Nah, prakteknya gitu aja. Udah, kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, kita sudah ada di PowerPoint-nya. Kita lanjut ya, ini sudah kita lanjut. Nah, latihan soal. Latihan soal buat yang nonton, kalian bisa coba di rumah dengan soal ini. Sama seperti yang tadi, cuma IP-nya sama jumlah komputernya saya bedain. Oke. Sekian video kali ini. Maaf kalau ada kekurangan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.